Pernyataan yang benar di bawah ini adalah, nah di sini ada istilah-istilah nih kayak batial, abisal, yang ini juga batial lagi. Nah berarti kita harus tahu nih zona laut berdasarkan dari kedalamannya. Jadi zona laut berdasarkan kedalamannya itu dia dibagi menjadi 4. Nih yang pertama itu yang ini nih, litoral. Dimana kalau yang daerah litoral ini itu merupakan wilayah laut yang apabila saat terjadi air pasang akan tergenang oleh air, dan pada saat terjadi air surut wilayahnya akan mengering dan berubah menjadi pantai. Jadi ini disebut juga nih sebagai wilayah pasang surut karena disinilah terjadinya pasang surut. Nah, pada wilayah litoral ini karena dia letaknya paling dekat sama pantai ya, jadi dia itu pengaruh suhu udara sama sinar mataharinya tuh sangat kuat. Makanya zona ini tuh jadi habitat bagi beberapa spesies laut seperti bintang laut, udang, kepiting, cacing, serta bentos. Kemudian yang kedua itu ada nih wilayah ini nih, neritik, alias disebut juga sebagai laut dangkal karena kedalamannya ya masih cukup dangkal ya dia. Si neritik ini tuh biasanya di kedalaman 50 sampai 200 meter nih. Jadi si zona neritik ini itu dia terletaknya dekat sama pantai dan dia dapat tertembus sinar matahari dengan baik. Jadi dia itu cocok banget nih sebagai habitat berbagai jenis spesies laut kayak ubur-ubur, fitoplankton, zooplankton, rumput laut, serta jenis spesies lainnya karena dia itu letaknya masih dekat banget sama sinar matahari yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, ini ada zona basial. Kalau zona basial ini disebut juga sebagai laut dalam. Dan dia itu kedalamannya berkisar 200 sampai 2000 meter, dimana wilayah ini tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Jadinya kehidupan di wilayah zona basial itu tidak seramai di zona neritik. Tapi walaupun begitu, di daerah basiopelagik ini dia itu masih bisa dilewati matahari tapi secara tidak langsung gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah daerah abisal alias laut sangat dalam. Nah, seperti yang kalian bisa lihat nih, kalau si zona abisal ini itu dia letaknya di kedalaman lebih dari 2000 meter, dimana suhunya itu jadi sangat dingin karena dia nggak mendapatkan sinar matahari gitu, nggak kayak daerah-daerah zona laut yang lainnya. Nah, hal ini tuh menjadikan zona abisal ini hanya memiliki beberapa spesies hewan laut, dan zona ini tuh tidak dapat ditumbuhi spesies tumbuh-tumbuhan laut. Contohnya, biasanya hewan yang tinggal di daerah zona abisal ini tuh hewan yang udah memiliki modifikasi atau adaptasi tertentu ke wilayahnya yang gelap sama dingin ini. Contohnya adalah biota laut anglerfish yang menghasilkan cahaya sendiri untuk berkomunikasi. Oke, kalau gitu kalau udah kita ketahui nih jenis-jenis zona laut itu apa aja, kita analisis satu ya pilihan jawabannya. Yang pertama, Laut Arafuru kaya akan ikan karena termasuk wilayah batial. Nih, kalian harus tahu ya kalau tanpa perlu tahu Laut Arafuru itu di mana, kalian tuh bisa ngeliat nih dari penjelasan yang kasih di sini, katanya dia kaya akan ikan karena termasuk wilayah batial. Dari penjelasan kalau dia termasuk wilayah batial aja, ini sebetulnya udah salah karena batial itu tuh bukan nama jenis laut, melainkan nama zona laut. Jadi laut manapun asalkan kedalamannya mencukupi, itu bisa memiliki zona neritik, basial, abisal, dan litoral gitu. Nah, terus pernyataan kaya akan ikannya ini juga salah karena wilayah batial seperti yang kita ketahui tadi, dia tidak dapat ditembus oleh matahari secara langsung. Ya, jadi dia itu jumlah makhluk hidupnya walaupun masih ada, tapi dia nggak sebanyak di wilayah neritik. Jadi yang pertama ini salah ya. Kemudian untuk yang kedua, karena masih mendapatkan sinar matahari, jumlah ikan di wilayah litoral lebih banyak daripada wilayah abisal. Nah, ini yang benar ya. Karena abisal itu kan letaknya paling dalam di sini nih. Tadi dia nggak bisa ditembus matahari secara langsung, suhunya sangat dingin. Sedangkan wilayah litoral itu dia di lepas pantai sini. Tentu aja dong, karena sinar mataharinya lebih banyak, pastinya juga lebih banyak jenis hewan yang bisa hidup di litoral ini. Jadi dia benar. Kemudian yang ketiga, suhu air laut yang mendekati titik beku air dapat terjadi di wilayah batial. Yang ini salah. Wilayah batial itu adalah lapisan ketiga. Dia belum paling dalam, masih ada yang sangat dalam, yaitu wilayah abisal. Nah, wilayah abisal ini yang suhunya bisa mencapai 0 derajat Celcius, mendekati titik beku. Kemudian yang keempat, berkurangnya jumlah dan jenis tumbuhan di dasar laut menyebabkan berkurangnya hewan laut. Yang ini benar ya. Seperti tadi fakta tentang zona abisal, karena dia itu tidak bisa ditumbuhi oleh
jenis-jenis tumbuhan laut, karena ya tadi nggak ada sinar mataharinya dong, tumbuhannya nggak bisa tumbuh. Makanya hewan-hewan yang dapat hidup di daerah ini juga sangat sedikit gitu, karena berarti nggak bisa hewan herbivora dong, karena dia yang nggak bisa makan dari tumbuh-tumbuhan gitu. Terus juga harus punya adaptasi tersendiri terhadap wilayah yang tekanannya tuh sangat tinggi karena daerahnya sangat dalam, kemudian gelap dan dingin gitu. Makanya makhluk hidup yang bisa tinggal di daerah abisalan itu sangat sedikit. Oleh karena itu berarti di sini yang benar itu adalah yang 2 dan yang 4. Kalau gitu berarti pilihan jawaban yang kita pilih adalah yang C. Tetap semangat dan sampai jumpa.